Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita berkumpul, dan dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Baik, kita angkat satu pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Kami percaya ke Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi jangan ibu percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tak pernah gagal ya Tuhan. Biarlah setiap rencanamu ya Bapa menjadikan kami semua menjadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian berkat anak cucu. Mari Bapak Ibu, kita dengan hati yang sukacita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, biarlah Engkau yang menguji kami ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah menggunakan hati Tuhan, dan kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan menyelidiki batin dan hati kita. Haleluya, haleluya. Pujilah aku
Persilahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah pada hari ini. Dan nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan ketika kami berdoa dan memuji nama Tuhan, kuasa-Mu bekerja, menjamah dan memberkati kami. Saatnya kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa mohon kiranya Roh Kudus Engkau memberkati kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jawabannya pasti luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Tabrani Burcan yang kembali memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk boleh melayani pemberitaan firman Tuhan. Baiklah, mari kita akan mulai bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita sekalian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus sadar bahwa terang itu sesungguhnya bukan diri kita sendiri, tetapi karena Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Kristus ada dalam kehidupan kita, dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi bagi siapa yang mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bahwa dunia itu membutuhkan terang. Ya. Dan Kristus katakan kita adalah terang dunia. Terang itu memiliki sifat dua hal. Yang pertama adalah terang itu lawan dari gelap. Ya. Pembacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 14 tadi mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kapan kita disebut sebagai terang? Kita terang ini bukan secara hurufiah, artinya adalah kita ini seperti lampu yang menyala. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita lakukan, itu merupakan suatu wujud daripada terang itu sendiri. Kita hidup di zaman akhir, di mana dunia ini semakin jahat, di mana orang semakin
begitu mudahnya untuk berbuat dosa atau melanggar kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena Kristus ada dalam kehidupan kita, hendaknya kita berbeda dengan dunia ini. Kehidupan kita harus menunjukkan apa yang Tuhan inginkan. Kejujuran kita, kerajinan kita saat kita bekerja melebihi daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Biarlah mungkin sementara orang-orang yang lain mereka mencari kenyamanannya sendiri. Kalau bisa mereka kerjanya sedikit tapi hasilnya banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita tahu firman Tuhan mengatakan kita harus bekerja bagi siapa yang mau makan. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu memang sudah menjadi keharusan bagi kita untuk bekerja. Tetapi bekerjanya pun bukan bekerja yang biasa-biasa. Tapi mari kita bekerja dengan rajin, ya. Kita harus mentaati peraturan. Jangan kita menjadi contoh yang jelek kepada orang lain, ya. Kalau kita menjadi teladan bagi sesuatu yang baik, itu yang disebut sebagai motivator atau menjadi inisiator, ya. Tetapi kalau misalkan kita atau seseorang, ya, disebut menjadi contoh yang tidak baik, itu namanya provokator, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa makna daripada firman Tuhan tentang kota yang terletak di atas gunung? Berarti kehidupan kita ini akan sangat terlihat oleh dunia. Dunia akan memperhatikan apa yang ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan tentunya Tuhan mau sesuatu yang dilihat oleh dunia ini adalah sesuatu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terang itu harus bercahaya di tempat yang gelap, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, terang jangan sampai ditutupi. Ayatnya dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ya, gantang di sini saya artikan adalah kehidupan manusia lama, di mana fokus kehidupan itu tertuju kepada 3 hal, yaitu uang, harta. Yang kedua adalah kekuasaan yang mungkin seringkali disebut oleh dunia ini adalah tahta. Dan yang ketiga adalah keinginan daging, ya. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa disebut bahwa orang menyalakan pelita tidak meletakkannya di bawah gantang, tetapi harusnya ada di atas kaki dian? Ini memberikan makna bahwa terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita tidak boleh atau jangan sampai ditutupi oleh gantang. Yang pertama, gantang uang. Gantang uang itu artinya jangan kita hanya berpikir tentang uang, kekayaan, harta. Kalau kita lihat orang lain banyak uang, mungkin seringkali kita terdorong punya keinginan juga punya banyak uang. Atau jika Bapak Ibu mungkin dalam keuangan yang terbatas, tetapi dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, seolah-olah Bapak Ibu merasa besok itu bagaimana bisa hidup mencukupi kebutuhan di hari yang akan esok. Mari kita lihat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tekankan tentang uang, agar uang yang ada dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menjadi salah dalam memposisikannya. Uang tidak boleh ada di atas kepala kita, tapi uang harus kita kuasai, uang harus kita kelola. Pembacaan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang ingin kaya akan jatuh. Ini yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menjadi orang yang ingin kaya. Kalau Tuhan izinkan kita menjadi orang kaya, banyak uang, banyak harta, puji Tuhan. Tapi yang tidak boleh adalah jangan ingin kaya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Saya percaya Bapak Ibu tidak mau jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, mereka akan masuk dalam jerat. Yang ketiga,
Mereka akan masuk dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Demi mengejar uang, kadang-kadang orang itu berpikirnya udah gak logis lagi. Apa saja yang diperintahkan demi mendapatkan uang, seringkali orang akhirnya tanpa sadar dia melakukan. Walaupun sebenarnya kalau dia tidak diberikan uang, belum tentu orang itu mau melakukannya. Itulah kuasa daripada uang. Oleh sebab itu jangan sampai uang itu menguasai kehidupan kita. Jangan sampai terang Kristus yang ada dalam hidup kita tertutup karena pikiran kita hanya memikirkan uang, harta, kekayaan semata-mata. Karena apa? Orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Dia akan masuk dalam jerat. Dia akan masuk dalam berbagai nafsu yang hampa. Dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara, uang banyak belum tentu bahagia di dunia ini. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi kebahagiaan itu bukan karena banyak atau sedikitnya uang. Tapi kebahagiaan itu karena pengenalan atau hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari biarlah terang itu bercahaya dalam kehidupan kita. Ada uang banyak, tidak ada uang, tetap Kristus yang nampak dalam kehidupan kita. Hidup yang penuh dengan damai sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai gantang kekuasaan demi mencari kehormatan, demi mencari kekuasaan. Ya, hari-hari ini kehidupan begitu terjadi persaingan yang hebat sehingga orang ingin menjadi selalu yang nomor satu. Dan bagaimana caranya mereka harus berjuang dan tanpa sadar mereka seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, saudara, kenalan, semua dimanfaatkan demi kepentingan supaya dia bisa mencapai suatu kekuasaan. Tapi firman Tuhan sudah ingatkan, Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Ayat 6, jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang yang tidak berpenduduk. Betapa menderitanya akibat daripada orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita mau diberkati Tuhan, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 ini merupakan ayat yang memberikan sukacita bagi kita. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau memang Tuhan yang meninggikan, tidak ada manusia, tidak satu pun yang dapat menurunkan. Ada amin? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biar hidup tetap dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan memimpin kita ke arah yang baik, dan waktu kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dan tetap Kristus yang menjadi terang dalam hidup kita terlihat oleh orang. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, gantang yang menghalangi terang Kristus dalam kehidupan kita adalah keinginan daging. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 dikatakan sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Kita harus tahu apa itu keinginan daging. Perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara mungkin kalau ditanya di gereja siapa yang melakukan percabulan, mungkin nggak banyak yang berani terbuka. Kecemaran, hawa nafsu mungkin nggak berani terbuka. Tetapi penyembahan berhala, banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan, saya harus ingatkan, mereka begitu mudah jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka nggak menyimpan patung, mereka nggak menyembah kepada dewa-dewa, tetapi hati mereka tidak melekat kepada Tuhan. Itu sama artinya dengan penyembahan berhala. Ketika mereka sakit, ketika mereka punya masalah, ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka mencari orang yang bisa menolong mereka. Itu artinya menomorduakan Tuhan.
Dan itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah perbuatan daging. Nggak sabar. Ingin segala sesuatu cepat selesai. Apa yang dikhawatirkan pengen cepat menjadi tenang. Padahal semua ada jawaban di tangan Tuhan. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan tepat pada waktunya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehidupan kita yang telah ditebus oleh Tuhan tetapi tidak mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hendaklah buah-buah roh itu menghasilkan dalam kehidupan kita. Orang akan melihat buahnya, orang akan merasakan buahnya dari apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan ini begitu bagus sekali yang mengingatkan kepada kita. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu hal yang saya mau tekankan buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara, terang itu akan bercahaya dalam kehidupan kita dan orang akan melihat perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Melalui perbuatan baik itu terang itu bercahaya Bapak Ibu Saudara. Dan itu merupakan buah di mana nanti akhirnya ada orang yang tertarik, ada orang yang mau melihat ada apa dalam kehidupan kita. Mereka mencari dalam diri kita dan akhirnya mereka menemukan Kristus dalam kehidupan kita. Itu artinya kita berbuah. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita hidup menjadi terang karena dunia ini sedang membutuhkan terang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita sekalian dan saya akan berdoa buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan menolong kepada kami agar terang itu tidak tertutup oleh gantang. Baik itu oleh karena uang, kekuasaan, atau kesenangan duniawi. Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan sementara dunia melihat kami, biarlah perbuatan yang baik boleh ada dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk hidup dalam kebenaran-Mu, supaya ketika mereka melihat perbuatan yang baik, mereka memuliakan Bapa kami di surga. Terima kasih ya Tuhan, buat anugerah-Mu pada hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang menyaksikan ibadah pada hari ini, agar kehidupan mereka boleh semakin kuat, tetap setia, tetap percaya, tetap sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Hamba berdoa bagi gereja Tuhan, GBI Taman Surya, biar juga Tuhan pelihara, Tuhan berkati buat hamba-Mu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Tabrani bersama dengan pengurus, biar Tuhan memberikan hikmat, kasih dan karunia-Mu Tuhan, agar gereja Tuhan di tempat ini boleh tetap melayani dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat semakin kuat, bertumbuh di dalam rohani kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami ada di bagian akhir dalam ibadah kami pada hari ini, dan kami akan mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan hidup-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.